Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selidi Fitri. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah keterampilan menulis dengan judul Hakikat Menulis Modul 1. Yang pertama-tama di sini saya akan membahas tentang KB1, konsep menulis. Nah, di sini seperti yang sudah teman-teman lihat, kita akan membahas tentang menulis. Nah, apa itu menulis? Menulis merupakan suatu bentuk komunikasi berbahasa verbal yang menggunakan simbol-simbol tulis sebagai mediumnya. Nah, menulis itu sendiri yaitu menuangkan kegiatan pikiran, ide atau perasaan dalam bentuk tulisan. Ini bisa berupa cerita puisi, artikel, atau bentuk tulisan lainnya. Nah, tujuan utama menulis adalah untuk berkomunikasi, menyampaikan pesan kepada orang lain. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa menulis itu bisa berupa puisi, bisa berupa cerita pendek, bisa berupa artikel atau tulisan lainnya. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh puisi. Di sini saya mengambil puisi tentang puisi pendidikan. Teman-teman pasti sudah nggak asing lagi apa itu puisi. Nah, kata-kata dalam puisi ini dipilih dan diatur sedemikian rupa sehingga menciptakan irama dan makna yang mendalam. Nah, biasanya dalam puisi itu menggunakan bahasa yang padat dan imajinatif, menggunakan kata-kata yang dipilih secara cermat, atau menciptakan gambaran yang hidup dan membekas di pikiran para pembaca. Nah, biasanya irama memiliki pola bunyi yang teratur, baik itu berupa irama panjang, pendek, atau suku kata, maupun yang persamaan bunyinya. Ini seperti contoh pada puisi yang sudah saya perlihatkan. Nah, di situ ada kata-kata hidup tanpa ilmu, bagai rumah tak berlampu, gelap bagai abu, seperti bayangan yang semu. Di situ mempunyai kata-kata yang berakhiran u. Nah, lalu selanjutnya memiliki struktur yang bebas, tidak terikat pada aturan yang bahasanya baku, jadi menggunakan bahasa yang bebas, jadi sehingga penyair bisa memiliki kebebasan dalam menyusun kata-kata. Nah, biasanya dalam puisi itu sendiri memiliki pesan. Nah, pesan itu dituangkan dalam puisi gunanya untuk menyampaikan pesan tersebut. Nah, biasanya pesannya bisa berupa moral, sosial, atau politik seperti yang sudah saya berikan contoh. Tadi kan kita sudah membahas apa itu menulis. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi dan tujuan menulis. Nah, fungsi personal itu sendiri adalah sebagai sarana untuk mengekspresikan diri, memahami diri sendiri, dan memenuhi kebutuhan emosional penulis. Contohnya seperti menulis diari. Nah, teman-teman di sini pasti pernah kan menulis diari atau mencatat peristiwa sehari-hari, perasaan dan pikiran. Misalnya teman-teman lagi sedih, biasanya teman-teman menulis diari di dalam buku tersebut. Itu adalah fungsi personal. Selanjutnya yang kedua adalah fungsi instrumental. Nah, biasanya dalam fungsi instrumental ini penggunaan bahasa sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu menginformasikan, mempengaruhi, atau memberikan instruksi. Contohnya seperti resep makanan. Biasanya dalam resep makanan itu tertulis instruksikan, misalnya seperti panaskan minyak, lalu tumis bawang bombay hingga harum, lalu kemudian masukkan daging cincang. Nah, instruksi seperti ini bertujuan untuk agar pembaca membuat masakan sesuai dengan yang diinginkan. Lalu selanjutnya adalah fungsi instruksional. Nah, tentunya dalam tulisan itu tidak hanya sekedar memberi informasi ya teman-teman. Nah, tujuan dan fungsi instruksional ini adalah untuk menciptakan koneksi atau membangun komunitas. Contohnya seperti pesan yang ditulis di media sosial. Nah, seperti teman-teman membuat status di Facebook misalnya, bisa tentang apa saja. Misalnya tentang keseharian teman-teman. Nah, di situ kan biasanya ada kolom komentar. Nah, biasanya pembaca atau orang yang melihat atau membaca pesan tersebut bisa memberikan komentar di tulisan teman-teman. Nah, itu adalah fungsi instruksional. Nah, lalu selanjutnya adalah fungsi informatif. Nah, fungsi informatif itu adalah menyampaikan informasi yang fakta atau pengetahuan kepada pembaca. Nah, tujuan utamanya adalah agar pembaca mendapatkan pemahaman yang jelas dan akurat tentang suatu topik. Contohnya seperti berita. Biasanya berita selalu bertujuan untuk menyampaikan informasi terbaru tentang suatu peristiwa, misalnya seperti peristiwa tentang bencana alam, politik, atau olahraga. Nah, itu adalah fungsi informatif. Lalu selanjutnya adalah fungsi heuristik. Nah, fungsi heuristik ini tentunya sangat berguna
bagi penulis untuk meningkatkan kreativitas dan kualitas tulisannya. Contohnya seperti menulis berita. Nah, tentunya dalam menulis berita yang diperlukan adalah maksudnya berita itu tentang apa. Nah, terus misalnya berita itu tentang terjadinya kecelakaan. Nah, tentu kita harus mencari tahu dong siapa yang mengalami kecelakaan tersebut. Nah, kecelakaannya kapan dan di mana. Nah, itu adalah fungsi heuristik. Lalu yang terakhir adalah fungsi estetis. Nah, fungsi estetis ini sebagai alat untuk menciptakan keindahan dan pengalaman yang mendalam bagi para pembaca. Contohnya seperti puisi. Nah, puisi itu seringkali menggunakan bahasa yang indah, metafora, dan irama yang menciptakan efek estetis yang kuat. Seperti novel, cerpen, dan dongeng yang menggunakan deskripsi yang hidup, dialog yang menarik, dan plot yang mengikat, dan menciptakan pengalaman estetika bagi para pembaca. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang fungsi dan tujuan dalam menulis, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat menulis. Nah, itu sebenarnya banyak ya teman-teman manfaatnya, tapi di sini saya hanya mengambil 3 contohnya, yaitu manfaatnya sebagai mengembangkan kecerdasan. Jadi menulis mendorong kita untuk menganalisis informasi, menyusun argumen, mengevaluasi ide-ide yang logis. Lalu yang kedua adalah mengembangkan daya kreativitas. Nah, maksudnya di sini menulis itu membuka ruang bagi kita untuk mengeksplorasi imajinasi dan menemukan cara-cara baru untuk memandang dunia. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan rasa percaya diri. Nah, setiap kali kita menyelesaikan tulisan atau menulis, itu akan menumbuhkan rasa percaya diri kita. Kenapa? Karena setelah kita menulis, kita akan merasa lebih percaya diri pada kemampuan diri sendiri. Nah, ini akan berdampak positif pada berbagai aspek kehidupan. Nah, itu tadi teman-teman presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.